Kalau kalian cari keyboard Hall effect rata kanan dan punya dana unlimited, mungkin Drangdir S75 Master adalah pilihan tepat. Kita bahas mulai dari layout dulu deh. Memakai layout 75% exploded dengan rotary knob di bagian atas kanan. Knob berbentuk segi 8 berbahan aluminium yang rigid. Feel tactile knob benar-benar pas. Dan ketika dipakai tidak berisik. Feel knob paling enak menurutku sampai saat ini. Untuk bodi memakai bahan aluminium dengan bezel tebal di seluruh sisi. Bezel kiri 10,5 mm, bezel kanan 9,2 mm, bezel atas 11,2 mm, sedangkan bezel bawah mencapai 11,9 mm. Secara finishing pun sangat smooth, rapi, serta minim tekstur. Menggunakan proses 200 mesh anodize sehingga dipegang berasa halus plus terlihat mulus. Penggunaan bahan aluminium pada case juga ngebikin build quality keyboard jadi solid serta ngasih looks premium. Apalagi yang warna silver ini bener-bener ngasih kesan mewah. Udah gitu, walau menggunakan bahan aluminium tapi nggak ada pinging sama sekali ketika top case diketuk ataupun dipakai ngetik. Namun sayang, ketika bottom case diketuk masih terdengar sedikit hollow dan seperti case kurang rapat. Nah, pada S75 Master ada hal unik nih. Di sekeliling case tuh dilapisi tempered glass dengan desain wave gitu. Gak bohong deh, ini keyboard Hall effect paling elegan. Gak cuma mentingin spek, tapi secara tampilan juga benar-benar dipikirin. Di bagian depan case hanya ada port USB Type-C karena S75 Master cuma memiliki satu varian koneksi, yaitu wired 8 kHz ditambah 0,2 millisecond response time. Keyboard Hall effect emang ngejar performance terbaik, maka dari itu koneksi wired adalah pilihan tepat. Pada sisi bawah keyboard diberikan 4 buah rubber feet serta tempered glass yang diberi logo Drangdir. Walau nggak ada head adjustment, namun sudut kemiringan saat mengetik sudah pas serta nyaman. Ketinggian case sisi belakang adalah 17,8 mm, sedangkan sisi depan 31,6 mm. Untuk membongkar case, kalian hanya perlu membuka 4 buah baut di bagian bawah keyboard. Setelah terbongkar, kita bisa lihat bahwa S75 Master menggunakan mounting sandwich mount. Lalu dibekali PCB setebal 1,6 mm non-flex cut plus plate berbahan aluminium non-flex cut juga. Kombinasi seperti itu ngebuat typing feel bisa sangat firm. Nggak ada feel empuk sama sekali. Stiffnya pun merata ke seluruh bagian keyboard. Ini sangat bagus karena typing feel yang firm gak akan ngeganggu performa Hall effect-nya. Ketika dipakai main game juga lebih enak stiff konsisten gini. Perihal dampener cukup lengkap, mulai dari PET sheet, poron PCB foam, hingga poron platform semua telah terpasang, menghasilkan suara bulat minim hollow. Lanjut bahas keycaps. Memakai cherry profile berbahan polikarbonat setebal 1,2 mm dengan warna smoky translucent. Awalnya agak ragu, apakah warna smoky dipasang ke case warna silver bakal cocok? Ternyata masuk loh, mana cakep lagi. Printing legend pun rapi serta konsisten. Pada surface terasa minim tekstur tapi keset sehingga dipakai tidak berasa licin. Nah, kalau bahas switch kesukaanku nih, dikasih dua pilihan, yaitu Gateron Jet Pro dan TTC POM. Switch top tier semua tuh. Kali ini aku pilih varian TTC POM karena penasaran sama feel-nya. Jika dibanding sama TTC KOM ku kemarin, ternyata lebih smooth loh. Padahal nggak ada factory loop di slider, cuma ada dipole, itu pun tipis. Namun sudah sukses ngebuat feel smooth tanpa
scratchy. Mungkin akibat penggunaan bahan full foam, makanya bisa semulus itu. Loop tipis pada spring sepanjang 21 mm-nya juga sukses menghilangkan spring ping. Penggunaan long spring pun bikin feel switch jadi lebih snappy. Oh ya, total travel TTC POM hanya 3,4 mm akibat penggunaan long pole stem. Lalu stem TTC POM sudah menggunakan model dustproof sehingga wobble stem terbilang sangat minim. Dipakai ngetik bener-bener firm dan stabil. Emang switch rata kanan buat kategori Hall effect switch. Terakhir bahas stabilizer. Pakai model flat mount dengan kuantitas loop yang pas serta rapi. Housing step tidak terlalu tight di flat, tapi nggak ada rattle sama sekali, jadi aku nggak komplain. Mending langsung kita dengarkan sound test dari Drangdir S75 Master. Gimana sound profilnya? Enak banget kan? Kleknya bener-bener bulat loh. Setara keyboard mekanik kali ini mah suaranya. Udahlah sound profile bagus, typing feel pun enak, feel switch sangat smooth, looks pun mewah abis. Dari sini aja udah perfect dan ngebantai keyboard Hall effect lain di range harga yang sama, bahkan di atasnya. Jadi apakah performa Hall effect Drangdir S75 Master juga sebagus pesaingnya? Mulai dari software, sudah web-based driver. Tampilan software emang so-so, namun simple dan seamless, mudah dipahami deh. Pada software, kita bisa menyalakan fitur rapid trigger lalu mengatur sensitivitas aktif serta reset tombol ke paling cepat di 0,01 mm. Alhasil, kalian bisa mengaktifkan tombol cuma dengan menekan tombol sedalam 0,01 mm saja. Dan saat diangkat 0,01 mm akan langsung ke reset, ngebikin input kalian jauh lebih cepat dibanding keyboard rapid trigger lain yang sensitivitasnya masih di 0,1 mm. Setelah aku coba di settingan tercepat pun aku nggak ngerasain ada dead zone, double input, apalagi nyendet-nyendet. Jadi spesifikasi sekencang itu bener-bener bisa kalian rasakan tanpa masalah. Berbicara fitur jelas lengkap, mulai dari last win yang biasa dikenal SOCD pun hadir pada keyboard ini. Fitur tersebut ngebantu kalian supaya bisa berpindah movement secara instan. Karena saat kalian menekan tombol baru, tombol lama akan otomatis deaktif sehingga saat itu juga kalian bakal langsung berpindah movement. Gak bakal ada lagi input nyangkut yang membuat karakter kalian nge-stuck tidak bergerak. Fitur sebagus ini emang udah jadi hal wajib di keyboard Hall effect zaman sekarang. Tapi karena semua keyboard sudah memiliki fitur SOCD, jadi kerasa biasa aja nggak sih? Maka dari itu, Drangdir punya fitur RDT, yaitu Release Dual Trigger. Singkatnya, fitur ini akan otomatis mengaktifkan suatu tombol yang sudah diset ketika kita melepas sebuah tombol. Semisal saat aku set RDT di tombol A serta D, ketika aku menekan tombol A lalu dilepas, tombol D akan otomatis aktif satu kali. Begitupun sebaliknya, ketika aku menekan tombol D lalu dilepas, tombol A bakal otomatis aktif satu kali. Ini berfungsi supaya kalian bisa counter strafe guna menghentikan momentum secara instan dan ngebuat akurasi first shot jadi lebih baik.
Kalian gak perlu susah-susah belajar counter strafe, tinggal main seperti biasa sudah auto counter strafe terus. Memang fitur tersebut sudah ada di beberapa keyboard, tapi semuanya punya satu masalah yang sama, yaitu bikin input jadi nyendet-nyendet. Cuma pada RDT di Drangdir, aku gak pernah nemuin problem ini sama sekali. Bener-bener bisa dipakai fiturnya dan sangat ngebantu aku untuk bermain game yang butuh counter strafe seperti Counter Strike. Oh ya, ada fitur terbaru dari Drangdir, yaitu RT Match. Tapi setelah aku coba, ternyata nggak sebegitu ngaruh ke gameplay. Jadi ya fitur nice to have aja. Nah, sebelumnya kita udah bahas bahwa Drangdir S75 Master itu secara typing feel, looks, smoothness switch, dan build quality aja perfect buat keyboard Hall effect di harga yang setara bahkan di atasnya. Ternyata secara fitur pun paling lengkap dan semua fitur bisa dipakai tanpa masalah. Dari performance juga rata kanan, sensitivitas sekencang 0,01 mm bisa dipakai tanpa nyendet loh. Menurutku harga $289 terasa sangat wajar, mengingat performa keyboard ini memang mentok kanan. Bahkan dari semua keyboard Hall effect yang pernah aku coba, aku paling suka sama S75 Master dan udah jadiin daily driver sekitar 2 minggu lebih. Malah keyboard ini nemenin aku sampai ke Celestial di Marvel Rifle. Percaya deh kalau S75 Master emang sebagus itu. Oke, sekian review dariku. Terima kasih.